Baik, jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Salam kasih untuk anak didik Ibu kelas 3. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema Sakramen Ekaristi. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang sakramen baptis, hari ini kita akan mengenal apa itu sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu 5 perintah gereja. Kalau anak-anak belum tahu 5 perintah gereja itu apa isinya, nanti silakan ini sambil dibaca dan sambil diingat serta dihafal di rumah ya, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi perintah gereja. Perintah gereja yang pertama adalah, jadi sebelum masuk ke sakramen Ekaristi, kita melihat dulu apa isi dari 5 perintah gereja. Perintah gereja yang pertama bunyinya adalah rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi kita diwajibkan untuk merayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Jadi kita mengikuti perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi ini biasa dipimpin oleh seorang imam atau pastor ya. Kalau misalnya yang memimpinnya umat biasa atau awam, itu adalah perayaan sabda biasa tanpa imam. Bukan perayaan Ekaristi, tapi perayaan sabda tanpa imam atau tanpa pastor ya. Jadi perayaan Ekaristi ini adalah perayaan yang dipimpin oleh seorang pastor. Pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Dan kemudian kita janganlah melakukan pekerjaan dilarang pada hari itu, terutama pada saat kita akan beribadah. Jadi kita harus beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga bunyinya adalah berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Nah, nanti bulan ini, kalau tidak salah tanggal 17, kita sudah masuk Hari Raya Rabu Abu ya. Perayaan Rabu Abu artinya umat Katolik memulai puasa dan pantang, serta mulainya masa Prapaskah. Jadi jangan lupa kita berpuasa dan berpantang ketika sudah waktunya. Berpuasa dan berpantang yang ditetapkan oleh Gereja Katolik itu juga ada aturannya ya. Dan yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya setahun sekali atau sekali setahun. Ini sekurang-kurangnya, boleh lebih. Jadi paling sedikit sekali setahun. Mengaku dosa. Mengaku dosa kepada siapa? Kepada pastor, kepada imam ya. Pada romo. Dan yang terakhir, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Karena pada masa Paskah itu adalah puncak perayaan Ekaristi bagi Gereja Katolik, di mana Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan dosa manusia. Ini adalah bunyi dari 5 perintah gereja. Nah, kemudian kita akan melihat dalam perintah gereja yang kedua dikatakan, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ya. Kenapa kita berbicara tentang perayaan Ekaristi? Karena perayaan Ekaristi ini berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi inilah kita menerima sakramen Ekaristi. Ini untuk anak kelas 3 pasti belum menerima komuni pertama ya, atau belum menerima sakramen Ekaristi. Nanti kelas 4 kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran katekumen untuk menerima sakramen Ekaristi atau yang biasa kalian kenal dengan sambut baru. Ekaristi merupakan perjamuan yang diselenggarakan oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus yang menyelenggarakan, yang membuat, yang melaksanakan sakramen Ekaristi ini. Pada saat kapan? Pada saat
perayaan Kamis Putih. Di Kamis Putih itu di situ Yesus melakukan dua peristiwa penting, yaitu pembasuhan 12 kaki 12 rasul dan perjamuan kudus. Di situ perjamuan malam terakhir Yesus menyerahkan diri dalam bentuk rupa roti dan anggur. Ekaristi adalah perayaan kembali perjamuan malam terakhir untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Ekaristi itu adalah perayaan ya, untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, biasa kita kenal misal ada pastor datang, oh ada misa. Kalau ada kata misa, berarti itu adalah perayaan Ekaristi. Jadi kalau misal kita bilang ibadat biasa, misal yang mimpin itu adalah ketua umat atau umat biasa, itu bukan misa namanya, tapi ibadat. Ibadat tanpa imam atau ibadat tanpa pastor, bukan perayaan Ekaristi. Jadi kalau ada kata misa, itu adalah perayaan Ekaristi dalam liturgi dan dalam ritus liturgi barat dari Gereja Katolik Roma. Ya, itu adalah tradisi dari Gereja Katolik Roma. Itu namanya misa. Jadi istilah misa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu missa, yang secara harafiah berarti pergi, berpencar, atau diutus. Itu artinya misa kalau diartikan dalam bahasa Latin. Jadi kita diutus. Jadi perayaan Ekaristi kita melihat di sini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah liturgi sabda dan yang kedua adalah liturgi Ekaristi. Nanti kita akan melihat liturgi sabda itu apa saja. Liturgi Ekaristi terdiri dari apa saja. Gak apa-apa ya kalian belajar ini supaya nanti ketika akan menerima sakramen Ekaristi kalian sudah paham. Nah, di sini kita akan melihat tata perayaan Ekaristi meliputi pembukaan, liturgi sabda, dan liturgi Ekaristi, kemudian perutusan dan penutup. Ini 4 bagian penting yang ada di dalam perayaan Ekaristi. Kalau di dalam perayaan sabda tanpa imam, tanpa pastor, itu hanya ada pembukaan, liturgi sabda, dan penutup. Tidak ada liturgi Ekaristi. Yang ada liturgi Ekaristi hanya perayaan Ekaristi atau yang kita biasa kenal dengan misa. Nah, kita akan melihat ritus pembuka atau pembukaan ini ya. Ritus pembuka itu terdiri dari apa saja? Yaitu perarakan masuk, tanda salib, kemudian salam pembukaan atau pengantar dari pastor, pernyataan tobat dan pernyataan Tuhan kasihanilah kami atau biasa dinyanyikan bisa, madah kemuliaan, kemudian doa pembuka. Itu adalah bagian dari ritus pembuka. Nah, sekarang kita akan melihat liturgi sabda. Terdiri dari bacaan pertama. Bila terdapat 3 bacaan, maka bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama atau Kisah Para Rasul pada masa Paskah. Mazmur tanggapan. Bacaan kedua dari Perjanjian Baru biasanya selain Injil. Jadi diambil dari Perjanjian Baru kecuali Injil ya, atau dari Wahyu Yohanes. Dan yang ketiga bait pengantar Injil atau Haleluya. Bacaan Injil ini diambil dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tergantung tahun liturginya yang dipakai. Kemudian homili. Homili ini khotbah yang disampaikan oleh pastor ya. Syahadat atau credo ini doa aku percaya. Doa umat. Nah, itu adalah bagian dari liturgi sabda ya. Nah, kita akan lihat sekarang bagian dari liturgi Ekaristi apa saja. Liturgi Ekaristi terdiri dari yang pertama persembahan. Ketika kita masuk persembahan, kolekta itu masuk liturgi Ekaristi. Kemudian dilanjutkan doa syukur agung yang dipimpin oleh pastor, doa Bapa Kami, dan siap memulai perjamuan kudus atau menyambut komuni. Selanjutnya dimulai dengan pemecahan roti dan mulai inti dari perayaan Ekaristi itu sendiri. Nah, dan terakhir bagian penutup atau ritus penutup. Ritus penutup itu terdiri dari doa penutup,
pengumuman dari pihak gereja, amanat perutusan dari pastor, dan berkat penutup dari imam atau pastor. Selanjutnya terakhir akan dilakukan perarakan di mana imam dan para pelayan akan meninggalkan ruangan gereja. Ini adalah bagian-bagian dalam liturgi dalam perayaan Ekaristi. Ada 4 bagian ya. Nah, sekarang anak-anak ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan melihat ada sedikit. Kita akan melihat, ini tadi sudah ya. Selanjutnya kita akan melihat Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ini ada di dalam Matius 26 ayat 17 sampai 19, kemudian ayat 26 sampai 30. Nanti kita baca bersama-sama ya. Ayat 26, bab 26 ayat 17 bunyinya, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat 18, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Nah, sekarang kita akan melihat yang ayat 26, bab 26 ayat 30. Ayat 19 bab 19 ayat 26 bab 26 ayat 26 sampai 30. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Kemudian ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, ini adalah isi dari Matius bab 26 ayat 17 sampai 19, kemudian dilanjutkan ayat 26 sampai 30. Ini kisah tentang perjamuan Paskah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, kita akan melihat pendalaman kitab suci ayat tadi ya. Saat Yesus mengambil roti dan membagikannya kepada muridnya, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi pada saat Yesus memegang cawan yang berisi anggur, Yesus mengucap syukur dan berkata, ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Ini bisa dibaca di LKS ya. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai dengan kerajaan Allah sudah datang. Ini artinya kita akan merayakan perjamuan ini bersama Yesus ketika kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kita sudah beralih dari dunia ini. Ya. Para rasul menaati pesan Yesus dan mewariskan pesan Yesus itu kepada pengikut-pengikutnya sampai hari ini. Jadi pesan ini sampai hari ini tetap ada. Dan ini ada ketika diucapkan di dalam doa syukur agung yang didoakan oleh pastor ketika perayaan Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristi yang kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus. Ya. Jadi perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap pada pastor itu
berasal dari Yesus. Kemudian perjamuan malam terakhir diselenggarakan oleh Yesus sebagai peringatan akan perayaan ya. Soal ini salah ketik, katakan perayaan Paskah dan Kamis Putih. Jadi ingat, ketika kita merayakan Ekaristi itu mengingatkan kita pada perjamuan terakhir Yesus bersama dengan muridnya. Dan yang juga kita rayakan itu pada saat Kamis Putih. Nanti setelah pekan-pekan suci dalam gereja Katolik ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Di sini kita akan melihat mengenang kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu maksud dari kitab suci Injil Matius tadi ya. Jadi kita akan di sini ibu mengajak anak-anak ibu selama mengikuti perayaan Ekaristi atau misa atau perayaan ibadat tanpa imam atau ibadat biasa yang dipimpin oleh umat biasa, sikap kita yang benar adalah duduk dengan sopan dan aktif mendengarkan sabda Tuhan. Jadi tidak boleh duduk sesuka hati, tidak boleh kaki diangkat. Kemudian juga tidak boleh ribut. Jadi kita harus mendengarkan sabda yang disampaikan oleh Tuhan melalui para pemimpin. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya konsekrasi. Konsekrasi itu adalah perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus saat didoakan oleh imam. Bukan iman ya, imam. Saat didoakan oleh imam atau pastor di dalam perayaan Ekaristi. Jadi itu namanya konsekrasi, perubahan wujud roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi roti dan anggur yang diterima pada saat perayaan Ekaristi itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus ketika sudah didoakan oleh pastor ya. Nah, selanjutnya tugas di rumah. Kalian silakan nanti buka halaman 11 LKS kelas 3. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Jangan lupa di setiap soal lepar jawabanmu yang akan dikirim sama ibu, tulis namamu di atas LKS ini ya, supaya ibu bisa mengoreksi dengan tidak perlu mencari lagi namamu, jadi langsung ada namamu di sini. Ditulis namamu di atas ini, baru dikirim ke tempat ibu jawabannya. Nah, ini lanjutannya. Tadi halaman ini nomor pilihan ganda, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, ada 10 ya, ada 10 pilihan ganda, kalian kerjakan. Ini halaman 12. Dan juga ada isian, ada 5 soal isian. Nanti juga kalian kerjakan ya. Tinggal menjawab singkat saja ini, titik-titiknya. Oh, ada 10 isian ya. Jadi di setiap lembar jawabanmu nanti semuanya dikasih nama ya. Ini kasih nama, halaman 11 dikasih nama, halaman 12 ini juga dikasih nama di atasnya. Kemudian lanjutannya lagi halaman 13 juga dikasih nama ya. Jadi nanti kalau sudah selesai bisa difotokan jawabannya, kirim ke WA ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dipelajari dengan baik. Kalau ada kesulitan silakan langsung berkomunikasi dengan ibu. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan mau belajar bersama. Tetap semangat, belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa supaya kita diberikan keselamatan. Dari ibu cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Amin.
Baik, jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Salam kasih untuk anak didik Ibu kelas 3. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema Sakramen Ekaristi. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang sakramen baptis, hari ini kita akan mengenal apa itu sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu 5 perintah gereja. Kalau anak-anak belum tahu 5 perintah gereja itu apa isinya, nanti silakan ini sambil dibaca dan sambil diingat serta dihafal di rumah ya, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi perintah gereja. Perintah gereja yang pertama adalah, jadi sebelum masuk ke sakramen Ekaristi, kita melihat dulu apa isi dari 5 perintah gereja. Perintah gereja yang pertama bunyinya adalah rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi kita diwajibkan untuk merayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Jadi kita mengikuti perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi ini biasa dipimpin oleh seorang imam atau pastor ya. Kalau misalnya yang memimpinnya umat biasa atau awam, itu adalah perayaan sabda biasa tanpa imam. Bukan perayaan Ekaristi, tapi perayaan sabda tanpa imam atau tanpa pastor ya. Jadi perayaan Ekaristi ini adalah perayaan yang dipimpin oleh seorang pastor pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Dan kemudian kita janganlah melakukan pekerjaan dilarang pada hari itu, terutama pada saat kita akan beribadah. Jadi kita harus beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga bunyinya adalah berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Nah, nanti bulan ini, kalau tidak salah tanggal 17, kita sudah masuk Hari Raya Rabu Abu ya. Perayaan Rabu Abu artinya umat Katolik memulai puasa dan pantang, serta mulainya masa Prapaskah. Jadi jangan lupa kita berpuasa dan berpantang ketika sudah waktunya. Berpuasa dan berpantang yang ditetapkan oleh Gereja Katolik itu juga ada aturannya ya. Dan yang keempat, mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali atau sekali setahun. Ini sekurang-kurangnya, boleh lebih. Jadi paling sedikit sekali setahun. Mengaku dosa. Mengaku dosa kepada siapa? Kepada pastor, kepada imam ya. Kepada romo. Dan yang terakhir, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Karena pada masa Paskah itu adalah puncak perayaan Ekaristi bagi Gereja Katolik, di mana Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan dosa manusia. Ini adalah bunyi dari 5 perintah gereja. Nah, kemudian kita akan melihat dalam perintah gereja yang kedua dikatakan, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ya. Kenapa kita berbicara tentang perayaan Ekaristi? Karena perayaan Ekaristi ini berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi inilah kita menerima sakramen Ekaristi. Ini untuk anak kelas 3 pasti belum menerima komuni pertama ya, atau belum menerima sakramen Ekaristi. Nanti kelas 4 kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran katekumen untuk menerima sakramen Ekaristi atau yang biasa kalian kenal dengan sambut baru. Ekaristi merupakan perjamuan yang diselenggarakan oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus yang menyelenggarakan, yang membuat, yang melaksanakan sakramen Ekaristi ini. Pada saat kapan? Pada saat
perayaan Kamis Putih. Di Kamis Putih itu di situ Yesus melakukan dua peristiwa penting, yaitu pembasuhan 12 kaki 12 rasul dan perjamuan kudus. Di situ perjamuan malam terakhir Yesus menyerahkan diri dalam bentuk rupa roti dan anggur. Ekaristi adalah perayaan kembali perjamuan malam terakhir untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Ekaristi itu adalah perayaan ya, untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, biasa kita kenal misal ada pastor datang, ada misa. Kalau ada kata misa, berarti itu adalah perayaan Ekaristi. Jadi kalau misal kita bilang ibadat biasa, misal yang mimpin itu adalah ketua umat atau umat biasa, itu bukan misa namanya, tapi ibadat. Ibadat tanpa imam atau ibadat tanpa pastor, bukan perayaan Ekaristi. Jadi kalau ada kata misa, itu adalah perayaan Ekaristi dalam liturgi dan dalam ritus liturgi barat dari Gereja Katolik Roma. Ya, itu adalah tradisi dari Gereja Katolik Roma. Itu namanya misa. Jadi istilah misa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu missa, yang secara harafiah berarti pergi, berpencar, atau diutus. Itu artinya misa kalau diartikan dalam bahasa Latin. Jadi kita diutus. Jadi perayaan Ekaristi kita melihat di sini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah liturgi sabda dan yang kedua adalah liturgi Ekaristi. Nanti kita akan melihat liturgi sabda itu apa saja. Liturgi Ekaristi terdiri dari apa saja. Gak apa-apa ya kalian belajar ini supaya nanti ketika akan menerima sakramen Ekaristi kalian sudah paham. Nah, di sini kita akan melihat tata perayaan Ekaristi meliputi pembukaan, liturgi sabda, dan liturgi Ekaristi, kemudian perutusan dan penutup. Ini 4 bagian penting yang ada di dalam perayaan Ekaristi. Kalau di dalam perayaan sabda tanpa imam, tanpa pastor, itu hanya ada pembukaan, liturgi sabda, dan penutup. Tidak ada liturgi Ekaristi. Yang ada liturgi Ekaristi hanya perayaan Ekaristi atau yang kita biasa kenal dengan misa. Nah, kita akan melihat ritus pembuka atau pembukaan ini ya. Ritus pembuka itu terdiri dari apa saja? Yaitu perarakan masuk, tanda salib, kemudian salam pembukaan atau pengantar dari pastor, pernyataan tobat dan pernyataan Tuhan kasihanilah kami atau biasa dinyanyikan bisa, madah kemuliaan, kemudian doa pembuka. Itu adalah bagian dari ritus pembuka. Nah, sekarang kita akan melihat liturgi sabda. Terdiri dari bacaan pertama. Bila terdapat 3 bacaan, maka bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama atau Kisah Para Rasul pada masa Paskah. Mazmur tanggapan. Bacaan kedua dari Perjanjian Baru biasanya selain Injil. Jadi diambil dari Perjanjian Baru kecuali Injil ya, atau dari Wahyu Yohanes. Dan yang ketiga bait pengantar Injil atau Haleluya. Bacaan Injil ini diambil dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tergantung tahun liturginya yang dipakai. Kemudian homili. Homili ini khotbah yang disampaikan oleh pastor ya. Syahadat atau credo, ini doa aku percaya. Doa umat. Nah, itu adalah bagian dari liturgi sabda ya. Nah, kita akan lihat sekarang bagian dari liturgi Ekaristi apa saja. Liturgi Ekaristi terdiri dari yang pertama persembahan. Ketika kita masuk persembahan, kolekta itu masuk liturgi Ekaristi. Kemudian dilanjutkan doa syukur agung yang dipimpin oleh pastor, doa Bapa kami, dan siap memulai perjamuan kudus atau menyambut komuni. Selanjutnya dimulai dengan pemecahan roti dan mulai inti dari perayaan Ekaristi itu sendiri. Nah, dan terakhir bagian penutup atau ritus penutup. Ritus penutup itu terdiri dari doa penutup,
pengumuman dari pihak gereja, amanat perutusan dari pastor, dan berkat penutup dari imam atau pastor. Selanjutnya terakhir akan dilakukan perarakan di mana imam dan para pelayan akan meninggalkan ruangan gereja. Ini adalah bagian-bagian dalam liturgi dalam perayaan Ekaristi. Ada 4 bagian ya. Nah, sekarang anak-anak ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan melihat dalam sedikit. Kita akan melihat, ini tadi sudah ya. Selanjutnya kita akan melihat Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ini ada di dalam Matius 26 ayat 17 sampai 19, kemudian ayat 26 sampai 30. Nanti kita baca bersama-sama ya. Ayat 26, bab 26 ayat 17 bunyinya, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat 18, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Nah, sekarang kita akan melihat yang ayat 26, bab 26 ayat 30. Ayat 19, bab 19 ayat 26, bab 26 ayat 26 sampai 30. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Kemudian ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, ini adalah isi dari Matius bab 26 ayat 17 sampai 19, kemudian dilanjutkan ayat 26 sampai 30. Ini kisah tentang perjamuan Paskah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, kita akan melihat pendalaman kitab suci ayat tadi ya. Saat Yesus mengambil roti dan membagikannya kepada muridnya, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi pada saat Yesus memegang cawan yang berisi anggur, Yesus mengucap syukur dan berkata, ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Ini bisa dibaca di LKS ya. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai dengan kerajaan Allah sudah datang. Ini artinya kita akan merayakan perjamuan ini bersama Yesus ketika kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kita sudah beralih dari dunia ini. Ya. Para rasul menaati pesan Yesus dan mewariskan pesan Yesus itu kepada pengikut-pengikutnya sampai hari ini. Jadi pesan ini sampai hari ini tetap ada. Dan ini ada ketika diucapkan di dalam doa syukur agung yang didoakan oleh pastor ketika perayaan Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristi yang kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus. Ya. Jadi perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap pada pastor itu
berasal dari Yesus. Kemudian perjamuan malam terakhir diselenggarakan oleh Yesus sebagai peringatan akan perayaan ya. Soal ini salah ketik, katakan perayaan Paskah dan Kamis Putih. Jadi ingat, ketika kita merayakan Ekaristi itu mengingatkan kita pada perjamuan terakhir Yesus bersama dengan muridnya. Dan yang juga kita rayakan itu pada saat Kamis Putih. Nanti setelah pekan-pekan suci dalam gereja Katolik ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Di sini kita akan melihat mengenang kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu maksud dari kitab suci Injil Matius tadi ya. Jadi kita akan di sini ibu mengajak anak-anak ibu selama mengikuti perayaan Ekaristi atau misa atau perayaan ibadat tanpa imam atau ibadat biasa yang dipimpin oleh umat biasa. Sikap kita yang benar adalah duduk dengan sopan dan aktif mendengarkan sabda Tuhan. Jadi tidak boleh duduk sesuka hati, tidak boleh kaki diangkat. Kemudian juga tidak boleh ribut. Jadi kita harus mendengarkan sabda yang disampaikan oleh Tuhan melalui para pemimpin. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya konsekrasi. Konsekrasi itu adalah perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus saat didoakan oleh imam. Bukan iman ya, imam. Saat didoakan oleh imam atau pastor di dalam perayaan Ekaristi. Jadi itu namanya konsekrasi, perubahan wujud roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi roti dan anggur yang diterima pada saat perayaan Ekaristi itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus ketika sudah didoakan oleh pastor ya. Nah, selanjutnya tugas di rumah. Kalian silakan nanti buka halaman 11 LKS kelas 3. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Jangan lupa di setiap soal lembar jawabanmu yang akan dikirim sama ibu, tulis namamu di atas LKS ini ya, supaya ibu bisa mengoreksi dengan tidak perlu mencari lagi namamu, jadi langsung ada namamu di sini. Ditulis namamu di atas ini, baru dikirim ke tempat ibu jawabannya. Nah, ini lanjutannya. Tadi halaman ini nomor pilihan ganda, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, ada 10 ya, ada 10 pilihan ganda, kalian kerjakan. Ini halaman 12. Dan juga ada isian, ada 5 soal isian. Nanti juga kalian kerjakan ya. Tinggal menjawab singkat saja ini titik-titiknya. Oh, ada 10 isian ya. Jadi di setiap lembar jawabanmu nanti semuanya dikasih nama ya. Ini kasih nama, halaman 11 dikasih nama, halaman 12 ini juga dikasih nama di atasnya. Kemudian lanjutannya lagi halaman 13 juga dikasih nama ya. Jadi nanti kalau sudah selesai bisa difotokan jawabannya, kirim ke WA ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dipelajari dengan baik. Kalau ada kesulitan silakan langsung berkomunikasi dengan ibu. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan mau belajar bersama. Tetap semangat, belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa supaya kita diberikan keselamatan. Dari ibu cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Amin.